Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel yang membahas pengadaan elektronik. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mendapatkan servisan TV jenis LED LG ya. Ini 32 in dengan kerusakan, katanya ada suara tapi nggak ada gambar. Tapi dengan kondisi layar sepertinya menyala. Maksudnya lampu backlightnya dia menyala ya. Coba kita coba colokan ya. Kita coba buktikan saja ini kerusakan seperti apa. Oke, lanjut. Oke, kita coba colokan kerusakan seperti apa ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk ngopi dulu biar lebih semangat lagi. Oke, kita coba colokan ya ke striker listriknya. Oke, kita lihat untuk lampu standby nya menyala ya. Perhatikan untuk lampu standby dia menyala. Kita coba pakai remote ya. Kita coba tes pakai remote seperti apa. Oke, dia berkedip, tandanya TV ini udah oke, udah menyala ya teman-teman nih. Jadi benar ini kemungkinan kerusakan, memang ada suara tapi nggak ada gambar. Oke, tuh seperti itu. Oke, coba kita bongkar aja ya. Dan untuk tipe TV ini kita lihat dulu. Oke, ini untuk tipenya diperhatikan 32LM630B PTB. Jadi ini udah digital ya, udah support. Tuh dia udah belakang seperti ini. Jadi untuk kabelan ya udah langsung. Oke, coba kita perhatikan saja untuk dalamnya seperti apa ya. Lanjut. Oke, kita bongkar dulu ya untuk covernya. Oke teman-teman, memang ini pembongkarannya agak susah ya yang tipe ini. Jadi agak lumayan lama, dicongkel-congkel dulu baru bisa lepas. Oke teman-teman, kita perhatikan dulu untuk dalemannya ya. Ini untuk power supply nya, jenis power supply seperti ini. Ini untuk mainboardnya ya, dia udah support wifi, udah bisa terkonek dengan internet. Ini melalui modul wifi seperti ini ya. Ini untuk modul panelnya atau tikonnya ya, jenisnya seperti ini. Ini termasuk model agak terbaru juga ya teman-teman ya, nggak begitu lama udah model barunya, karena ini udah support wifi dan digital juga. Ini udah ini seperti ini. Oke, kita coba cek dulu ya, karena ini TV sebenarnya udah nyala dia, cuman dia hanya ada suara saja ya, tapi nggak ada gambar, alias dia panelnya dia polos, hanya nyala lampu backlightnya saja ya. Kita utama kita cek bagian sini ya, kita cek tegangan yang masuk untuk VCC nya, coba kita cek ya, terutama untuk VCC 12 voltnya untuk ukuran 32 in harus ada VCC sekitar 12 volt, kecuali untuk 24 in ke bawah dia biasanya pakai VCC 5 volt ya untuk VCC nya. Oke, lanjut. Oke, karena kita mau cek bagian sini, jadi kita lepas dulu untuk modul untuk wifi nya. Jadi kita kelihatan ya untuk bagian tikonnya ya. Lanjut, kita coba tes seperti apa ya untuk VCC ke panelnya, apakah masuk 12 volt voltan ya. Coba kita tes, kita coba nyalakan untuk televisinya. Oke, kita coba colokan untuk striker listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah menyala ya. Nah, ini udah langsung on. Kita coba tes untuk tegangan 12 voltnya di sini. Ini melalui air fuse ini ya. Coba di sini. Ini malah 13 voltan masuknya ya. 13 volt untuk tegangan VCC nya. Dia udah melalui fuse ya, udah masuk. Intinya berarti udah masuk tegangan ke panelnya ya. Oke, apakah ke sini juga, sampai ke sini. Coba kita cek
untuk tegangan apakah sampai ke sini ya, ke induktor ini itu masuk dia. Oke, sebelum kita cek yang lebih jauh, kita coba tes cek dulu untuk kabel fleksibelnya ya. Oke, untuk panel masih blank ya dia ya, masih blank dia. Oke, lanjut kita lepas, kita perhatikan dulu apakah benar-benar ini masih bagus. Kalau dilihat ini masih bagus ya teman-teman ya, masih lumayan bagus, belum ada karat ataupun seperti buluk atau seperti jamuran ya, masih normal. Coba yang sebelah sininya, yang ke mainboardnya masih bagus, mulus ya. Ini masih normal, kemungkinan ini LVDS, kabelnya masih bagus ya. Kita pasang lagi. Oke, untuk kabel LVDS nya udah saya masukkan lagi, udah saya pasang ya. Kita patroli ke sini, coba kita cek untuk cop-copnya atau COV nya. Kita cek apakah di sini masih bagus. Oke, kita perhatikan. Oke teman-teman, di sini sepertinya udah ada seperti bulukan ya. Ini udah pada bulukan atau dia berjamur tuh. Ini seperti kosong di sini. Kita perhatikan di sini biar lebih jelas lagi. Ini udah seperti terbakar ya sebelah sini ya. Apakah ini masih bisa kita akalin? Coba ntar kita coba bersihkan dulu ya. Setelah kita bersihkan, kita lihat hasilnya ya. Ini seperti ini tuh. Tuh pada bulukan ini. Ada kuratan-kuratan seperti ini ya. Ntar kita coba cek, kita tes di sini, kita bersihkan dulu. Kita cek juga yang sebelah kanan dari belakang ya. Kita cek untuk cop sebelah kanan dari belakang masih normal, nggak ada kuratan-kuratan kosong ataupun nggak ada bulukan ya. Kalau sebelah sana jamuran tadi, tapi sebelah sini ini masih normal. Artinya apakah ini tadinya kena tetesan air atau gimana? Kita coba bersihkan dulu yang sebelah sini ya. Sebelah sini kita bersihkan dulu. Oke, lanjut. Mudah-mudahan setelah kita bersihkan ini bisa normal. Kita bersihkan dulu untuk jamur-jamurnya. Oke teman-teman, setelah proses yang cukup melelahkan, dan di sini yang tadi udah saya coba kerik ya, ini jalurnya ada sobek di sini ya, karena tadinya lembab jadi terbakar dia jalurnya. Ini jalurnya terbakar, jadi tadi udah saya coba kerik-kerik, saya bersihkan yang kosong ini, dan saya nyalakan. Cuman di layar cuman gambarnya hanya bergaris-garis nggak aturan ya, dia putih, garis-garis putih beraturan kayak seperti selendang ya. Saya putuskan untuk menjumper ke COV atau di jalur kupingannya ya. Sini ini ada beberapa kabel email yang saya kasih di sini, ada 5 jalur yang saya sambung ya. Ini untuk ini VGH nya saya sambung sini, ini VGL nya, dan di sini ada VDD dan AXO. VDD untuk 3,3 volt dan AXO juga 3,3 volt. Dan di sini untuk groundnya juga saya sambung sini karena groundnya juga putus ya, nggak dapat ground dia di kupingan sini, dia nggak ada groundnya. Jadi saya putuskan sambung dari sini karena hampir semua jalur yang untuk road drivernya terputus, jadi saya sambungkan untuk bagian sini ada 5 jalur. Ini udah cukup mengeluarkan gambar ya. Sebenarnya ada beberapa jalur lagi yang perlu disambung, cuman di sini udah cukup sepertinya. Saya coba untuk 5 jalur ini cukup. Untuk IC COV ini yang kupingan ini dia menggunakan kupingan jenis, nah ini untuk tipe IC untuk COV nya untuk kupingan ya, BC E108697. Oke teman-teman, jadi seperti itu
datasetnya. Jadi saya sambungkan hanya 5 jalur aja yang tadi saya sebutkan. Saya sambung seperti ini, dan kita lihat coba hasilnya apakah ini sudah menyala normal. Coba lihat dulu ya. Oke, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel saya, silahkan like and subscribe-nya ya. Dan apabila video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang lain, silahkan dibagikan. Oke, kita coba dulu, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, keluar LG, dan kita lihat apakah dia mengeluarkan gambar sempurna ya. Kita lihat dulu. Oke, itu karena ini udah digital ya. Oke, kita langsung masuk ke input aja karena saya nggak di sini, nggak ada antenanya ya. Langsung masuk ke input, masukkan ke jalur USB ya. Saya konekkan. Oke, pakai video punya sendiri ya, biar nggak kena copyright. Jadi udah aman ini. Oke, dilihat gambarnya hampir sempurna ya, sempurna, nggak ada cacat dan nggak ada garis ya teman-teman ya. Ini ntar kita rapikan, intinya saya kreatif teman-teman gimana caranya merapikannya ya. Oke ya, cukup lumayan sempurna teman-teman ya. Oke, ini karena udah berubah video, jadi saya kecilkan biar nggak kena copyright untuk musiknya ya. Oke, setiap penyakit bisa sama gejalanya, tapi kerusakan bisa berbeda-beda atau penyebabnya bisa berbeda-beda ya teman-teman, harus lebih teliti lagi. Oke, salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.